Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor berapa? Saya enggak tanya isinya, cuma tanya nomornya aja. 49. Alhamdulillah. Isinya apa? Suwe banget Ustaz. 2 bulan yang lalu. Jadi hadis nomor 49 sudah selesai kita bahas. Maka malam hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 50 yang ada dalam Kitabul Jami'. Hadis nomor 50 ini bunyinya wa an Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Ma'qil. Sinten? Ma'qil. Nama ayahnya Yasar. Berarti Ma'qil bin Yasar. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatih. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang diberi amanah oleh Allah. Apa? Siapapun yang diberi amanah oleh Allah. Amanah apa? Untuk mengurusi rakyat. Kenapa? Mengurusi rakyat. Lalu dia mengkhianati amanah tersebut. Dan mati dalam keadaan seperti itu. Mati dalam keadaan seperti itu. Berarti mati dalam keadaan masih mengkhianati amanah tersebut. Illa harramallahu alaihi jannah. Pasti Allah haramkan untuknya surga.
Apa? Pasti Allah haramkan untuknya surga. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulangi. Barang siapa mendapatkan amanah dari Allah untuk mengurusi rakyat, lalu dia berkhianat, tidak ngurusi dengan baik, dan mati dalam keadaan dia masih berkhianat, maka pasti Allah mengharamkan untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah redaksi yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam riwayat lain, ternyata hadis ini ada ceritanya. Ada apa? Ceritanya. Jadi Ma'qil kenapa menyampaikan hadis ini? Ini ada ceritanya. Anil Hasani, dari Al-Hasan Al-Basri, anna Ubaidallah ibn Ziyadin ada Ma'qil ibn Yasarin fi maradihi alladhi mata fihi. Ada seseorang yang bernama Ubaidullah ibnu Ziyad. Sinten? Ubaidullah ibnu Ziyad. Yang membesuk Ma'qil saat beliau sedang sakit menjelang wafatnya. Siapa yang mengunjungi dan membesuk Ma'qil? Ubaidullah ibnu Ziyad. Faqala lahu Ma'qil inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah. Wahai Ubaidullah, aku akan sampaikan sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan hadis tadi. Barang siapa mendapatkan amanah dari Allah untuk ngurusi rakyat, kemudian dia berkhianat dan mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah pasti haramkan untuknya surga. Siapa Ubaidullah? Kok Ma'qil menyampaikan hadis ini kepada dia secara khusus? Ubaidullah itu salah satu dari petinggi dalam dinasti Umayyah. Dia adalah gubernur Irak. Kenapa? Gubernur Irak. Dan ketika menempati jabatan itu umurnya baru 22 tahun. Berapa? 22 tahun. Masih kecil lah. Ya masih muda sekali lah. Umur berapa? 22 tahun. Dan Ubaidullah ini, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, jamilus surah qabihus sarirah. Lahirnya bagus, batinnya buruk. Apa? Lahirnya bagus, batinnya buruk. Jadi intinya Ubaidullah ini bukan seorang pejabat yang baik.
bukan seorang pejabat yang baik. Bahkan dia punya peran besar di balik terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ketika Al-Husain radhiyallahu anhu terbunuh, kepalanya dipenggal. Kepalanya siapa? Al-Husain. Kemudian dibawa ke istananya Ubaidullah. Ke istananya Ubaidullah. Dan ditaruh di depannya Ubaidullah. Saat itu Ubaidullah nyabut pedangnya, kemudian ditusuk-tusukkan ke muka Al-Husain radhiyallahu anhu. Di matanya, di hidungnya, di mulutnya. Dan saat itu ada sahabat. Ada sahabat. Salah satu yang ada saat itu di situ adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, "Irfa' qadibak." Singkirkan pedang. Apa? Singkirkan pedang. Faqad ra'aitu fama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'ih. Aku pernah melihat Rasulullah SAW menciumi muka ini. Alangkah hinanya muka yang dicium oleh Nabi SAW engkau tusuk-tusuk dengan apa? Dengan pedang. Sempat marah Ubaidullah dinasihati. Kalau kamu bukan sudah tua renta, sudah saya penggal lehermu. Begitu merespon apa? Teguran, nasihat dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya dia tidak lakukan itu lagi. Dia angkat pedangnya terus tidak dia lakukan. Apa yang terjadi saat Ubaidullah mati? Terbunuh juga Ubaidullah. Dan kepalanya dipenggal juga. Di dalam kitab Syiar disebutkan bahwa saat kepalanya sudah terpenggal, entah dari mana, datang ular. Datang ular. Muter-muter di dekat kepalanya Ubaidullah. Kemudian masuk ke hidung. Setelah itu keluar lagi. Dan itu berulang-ulang sampai 3 kali. Na'udzubillah min dzalik. Al-jazā'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika dia menghinakan cucu Nabi kita Muhammad SAW, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini, Ma'qil bin Yasar, tidak segan, tidak takut, tidak gentar, walaupun dalam keadaan sakit parah untuk menasehatinya. Makanya para ahli sejarah mengatakan Ma'qil ini adalah sosok yang memadukan antara keberanian dan kebijaksanaan. Kenapa? Keberanian dan kebijaksanaan. Berani dan bijak. Karena ada orang berani tapi ngawur.
Ndak napa? Ndak bijak. Pokoknya modalnya wani. Nekat. Nggak punya napa? Pertimbangan yang jauh ke depan. Tapi ada sebagian orang katanya bijak, tapi penakut. Jadi Ma'qil ini menggabungkan antara apa? Keberanian dan kebijaksanaan. Yang dia hadapi itu adalah seorang pejabat yang bengis. Ya. Tapi Ma'qil nggak takut untuk menyampaikan nasihat. Di mana letak kebijaksanaannya? Itu kan beraninya ya. Berani untuk, kalau bahasa sekarang apa? Speak up. Berani untuk ngomong. Berani untuk menasihati. Padahal yang dihadapi adalah orang yang bengis, yang kasar. Yang punya pasukan. Ya. Berani. Ma'qil nggak takut, nggak gentar. Tapi di waktu yang sama, beliau ini bijak. Di mana letak kebijaksanaannya? Ketika nasihat itu disampaikan face to face. Disampaikan 4 mata. Kenapa beliau sampaikan 4 mata? Karena beliau ingin mengamalkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam Al-Haythami, para perawi hadis ini thiqat, terpercaya. Dan sanadnya muttasil, tersambung. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan menyampaikannya di depan umum. Jangan apa? Menyampaikannya di depan umum. Ini pesan dari siapa? Hah? Rasulullah SAW. Jadi Ma'qil ini paham betul etika memberikan nasihat. Walaupun yang dihadapinya adalah orang yang begitu. Ini pasannya cewek mede geli. Tapi itu tidak membuat Ma'qil jadi lupa etika. Tetap beliau memperhatikan etika memberikan nasihat yang diajarkan sama Rasul SAW. Apa kata Rasul SAW? Walakin ya'khudhu biyadih. Hendaklah seseorang yang akan memberikan nasihat itu menggamit tangannya. Tangan orang yang akan dinasihati. Alias, apa? Apa tadi? Berdua aja. Kenapa sih? Kenapa? Bukan nasihat di depan umum, kenapa? Biasanya, kalau orang punya kedudukan dinasihati di depan umum, biasanya apa? Menerima apa menolak? Menolak lah. Lebih mengedepankan gengsi. Jangankan orang punya kedudukan, kayak kita aja nih. Rakyat biasa. Kalau dinasihati di depan umum gimana? Oke, sing pojok paksa pakai dene ngantuk sih. Coba berdiri paksa pakai. Gimana? Pas? Apa enggak pas? Enggak pas. Kenapa? Karena di depan umum. Padahal orang biasa. Orang biasa. Saat itu yang muncul apanya? Egonya. Yang muncul gengsi.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan etika kayak tadi itu karena maslahatnya itu bukan di depan umum. Maslahatnya adalah empat mata. Nasihat itu penginnya kita ketika menyampaikan nasihat diterima apa ditolak? Penginnya diterima. Maka ikuti langkah-langkahnya supaya nasihat itu diterima. Langkahnya salah satunya sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Ma'qil. Bahkan beliau mengenyampingkan perasaan sakit, tidak nyaman orang lagi menjelang sakaratul maut itu kan berat. Tapi beliau mengenyampingkan perasaan itu, mengenyampingkan rasa sakit tadi. Beliau sampaikan nasihat itu. Ini mumpung orangnya lagi datang. Ya. Nah terus kalau ditolak sudah empat mata tapi tetap ditolak gimana Ustaz? Apa kata Rasulullah SAW? Fa'in qubila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alaih. Andaikan diterima alhamdulillah. Kalau ditolak sudah gugur kewajiban. Kenapa? Sudah gugur kewajiban. Andaikan nasihatnya Ma'qil tadi ditolak sama siapa? Siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah akeh loh. Kok nengkene masih jenenge Ubaidullah loh. Ubaidullah bin Ziyad. Andaikan Ma'qil sudah menyampaikan nasihat dan ditolak sama Ubaidullah, Ubaidullahnya enggak berubah, maka Ma'qil sudah gugur apanya? Kewajibannya. Dan enggak akan dituntut lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita itu napa? Menyampaikan. Diterima atau tidak diterima itu bukan wewenang kita. Itu di luar kuasa kita. Karena menerima atau tidak menerima itu urusan hati. Dan hati yang mengendalikan adalah Allah. Jadi Ma'qil ini menggabungkan antara apa dengan apa? Keberanian dengan kebijaksanaan. Hari ini kita nggak akan mengkaji isi hadis tadi. Kita akan membahas tentang biografi Ma'qil dulu. Karena sahabat ini muncul pertama kali sekarang. Ya, sebelumnya sahabat-sahabat yang lain kalau pertama kali muncul di dalam hadis yang kita pelajari kita akan kaji biografinya. Nah, ini Ma'qil ini baru muncul sekarang di dalam hadis yang kita pelajari. Makanya kita hari ini akan membahas mengkaji biografinya siapa? Ma'qil. Nama beliau adalah Ma'qil bin Yasar bin Abdullah Al-Muzani. Siapa bisa ngulangi? Ma'qil bin Yasar bin Abdullah Al-Muzani. Sebenarnya di buku-buku biografi itu panjang banget. Sampai 7 atau 10 kakek. Ya. Kakek yang ke-10 disebutkan itu biografinya. Di buku biografinya. Tapi kita cukup sampai kakeknya aja. Ya. Kue pembuh ngesok esek kemutan apa? Kunyahnya Abu Abdillah. Apa kunyahnya? Abu Abdillah. Berarti Ma'qil bin Yasar nama dan nasabnya adalah Ma'qil bin Yasar bin Abdullah Al-Muzani Abu
Abdillah. Abu Abdillah. Di biografi di kitab-kitab yang menyebutkan biografi Ma'qil ini tidak tercantum kapan beliau lahir. Hanya tercantum kapan beliau wafat. Ya, beliau wafatnya di tahun 65 Hijriah. Tahun berapa? 65 Hijriah. Kapan beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. Berarti sebelum tahun 6 Hijriah. Dan beliau sempat ikut Bai'atur Ridwan. Sebuah momen di mana para sahabat mereka bersumpah setia kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Ma'qil ini adalah sosok yang berhasil menggabungkan antara dua karakter, yaitu keberanian dan kebijaksanaan. Makanya di zamannya Umar, beliau pernah dijadikan gubernur untuk kota Basrah. Gubernur apa? Basrah. Di zamannya siapa? Umar. Dan Umar ini termasuk khalifah yang sangat hati-hati sekali. Di dalam apa? Di dalam menunjuk pejabat. Jadi kalau sampai jadi pejabat di zamannya Umar itu berarti sudah melewati apa? Fit and proper ties. Nah, berarti sudah memenuhi apa? Syarat. Ya, karena Umar ini orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tegas dan sangat teliti. Salah satu tugas yang dibebankan kepada Ma'qil oleh Umar adalah bikin sungai. Saat beliau jadi pejabat, bikin apa? Sungai. Makanya sampai sekarang ada sungai namanya Sungai Ma'qil di Basrah. Kenapa? Karena yang garap saat itu adalah Ma'qil. Apakah beliau kontraktor? Bukan. Kontraktor. Bukan menang tender, bukan. Enggak, karena beliau saat itu yang jadi gubernur. Dan beliau yang dapat tugas. Ya. Dan jangan dibayangkan pakai apa? Eskavator, pakai beko. Enggak. Semuanya serba manual. Bikin sungai, bukan bikin parit. Bikin apa? Sungai. Ya. Itu salah satu peninggalan Ma'qil saat jadi gubernur, saat jadi pejabat di kota Basrah. Salah satu kejadian istimewa dalam kehidupan Ma'qil adalah ketika beliau menjadi sebab turunnya sebuah ayat dalam Al-Quran. Jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran, turunnya itu adalah kejadian yang dialami oleh siapa? Ma'qil. Ya, yang biasa diistilahkan dengan asbab nuzul. Gimana ceritanya? Dalam tafsir At-Tabari diceritakan bahwa Ma'qil ini punya adik perempuan. Punya adik perempuan. Kayaknya saat itu orang tuanya sudah tidak ada. Berarti walinya siapa? Ma'qil. Walinya Ma'qil, kakaknya. Adik perempuannya ini belum nikah. Dan banyak pemuda yang maju. Maju untuk apa? Untuk melamar adiknya Ma'qil.
Dan makil ini termasuk yang apa? Ketat. Ketat dalam apa? Ketat dalam menyeleksi orang-orang yang pengen nikah sama adiknya. Sehingga datang 1 tolak, datang 2 tolak, datang 3 tolak. Enggak memenuhi kriteria. Apalagi kita kalau maju. Yang datang ini orang-orang di zaman itu manusia-manusia pilihan. Ditolak sama makil. Sampai datanglah anak pamannya makil. Berarti apa itu? Sepupu. Anak paman. Sepupu ya? Sepupu. Datanglah anak pamannya makil. Sepupunya makil. Ngapain? Maju. Pengen ngelamar adik. Ternyata setelah melalui apa tadi? Fit and proper ties. Lulus. Sepupunya lulus. Dinikahkanlah sama makil. Alhamdulillah berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Berjalan pernikahan. Allah menakdirkan terjadi perselisihan. Antara siapa? Antara suami istri. Antara suami istri. Suami menjatuhkan talak. Talak raj'i. Talak raj'i berarti talak yang masih bisa rujuk. Beda dengan talak napa? Bain. Ya, talak bain berarti talak yang sudah enggak bisa rujuk lagi. 1, 2, 3 bain. Ya. Kalau bain berarti sudah berapa kali? Sudah 3 kali. Ini baru talak 1. Dan boleh kembali sebelum selesai iddah. Masa iddah. Ya. Berapa lama masa iddah? 3 kali haid. Atau 3 kali suci dari haid. Ternyata sampai 3 kali haid, suaminya, adiknya makil ini enggak segera apa? Rujuk. Akhirnya pria-pria yang sempat apa? Ditolak-tolak oleh siapa? Makil pada maju. Ini sudah selesai iddahnya. Sudah selesai iddah. Majulah pria-pria ini untuk ngelamar adiknya makil. Subhanallah. Ternyata di sela-sela pria-pria itu muncul mantan suaminya. Mantan suaminya, adiknya ikut apa? Ikut ngelamar. Begitu makil ngelihat di antara kerumunan pemuda itu ada sepupunya tadi. Naik itu apanya? Hah? Marah makil. Kamu itu di saat banyak pria melamar adikku, saya tolak. Dan kamu datang, saya terima. Setelah saya terima, kamu apakan? Kamu ceraikan adik saya. Masa iddah, kamu gak rujuk. Begitu selesai masa iddah, banyak orang-orang pada ngelamar, kamu ikut ngelamar. Wallahi, demi Allah, saya gak akan terima lamaran.
Demi Allah saya akan tolak. Kamu gak boleh rujuk sama dia saya. Kenapa? Hah? Kenapa? Gengsi lah. Apa? Gengsi. Nah, sana adikku anu dolanan apa? Kawin, cerai, rujuk, enak banget. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Surat apa? Al-Baqarah ayat 232. Apa bunyinya? Wa idza talaqtumun nisaa. Apabila kalian menceraikan istri kalian. Fabalaghna ajalahunna. Kok sudah selesai masa iddahnya. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Kalau suaminya pengen rujuk lagi, jangan kalian persulit. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Kalau sudah suka sama suka. Berarti ayat ini negur siapa? Negur siapa? Makil. Karena makil nggak mengizinkan mantan suami adiknya ini untuk rujuk lagi. Padahal adiknya mau. Dan mantan suaminya juga mau. Yang nggak mau siapa? Walinya. Dan kalau walinya nggak mengizinkan, gimana? Nggak bisa. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang datang membacakan ayat tadi kepada siapa? Makil. Maka begitu mendengar teguran dari Allah Subhanahu wa taala, Makil pun segera rujuk dari pendapatnya. Ya. Dia tidak lagi bersikukuh dengan keputusan. Keputusannya dia apain? Dia anulir. Loh kan sudah bersumpah Ustaz. Kan dia udah ngomong apa tadi? Wallahi, demi Allah. Maka beliau pun membayar kafarah. Apa? Kafarah. Apa kafarah? Denda. Jadi kalau ada orang sudah terlanjur bersumpah, kemudian dia pengen membatalkan, merevisi sumpahnya, maka boleh, tapi dengan syarat harus apa tadi? Membayar denda. Maka hati-hati, jangan gampang-gampang apa? Sumpah. Ya. Maka saat itu pun Makil segera membayar denda kafarah atas sumpahnya dan merevisi keputusannya, lalu membolehkan siapa? Mantan suami adiknya untuk rujuk dan nikah lagi dengan adiknya. Di mana letak keberanian Makil di sini? Kan tadi kan Makil menggabungkan antara apa? Kebijaksanaan dengan keberanian. Di mana letak keberaniannya? Berani untuk merevisi keputusan. Gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah. Pria itu punya gengsi. Ini pria kan?
Punya gengsi enggak? Punya. Kita lanjutkan. Gengsi pria. Habis azan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi Ma'qil radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Sekaligus untuk merevisi. Orang itu semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak fansnya, biasanya semakin apa? Semakin tinggi gengsinya. Dan itu ujian berat. Ujian berat. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang punya perasaan takut kepada Allah, yang mau mengesampingkan ego dan gengsinya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Makanya bagi siapa yang biasa membaca buku-buku fikih, akan menemukan Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama. Qaul jadid itu pendapat apa? Baru. Berarti beliau pernah menyampaikan sebuah pendapat, beberapa tahun kemudian baca-baca lagi, ternyata pendapat yang lama itu keliru. Maka beliau apakan? Beliau revisi dengan pendapat baru. Gak cuma Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal rahimahullah, salah satu muridnya Imam Syafi'i pun juga demikian. Siapa yang membaca buku-buku Imam Ahmad dan murid-muridnya akan temukan Imam Ahmad dalam sebuah permasalahan itu bisa punya 2, 3, 4, 5 pendapat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat beliau berpendapat A, dalam sebuah riwayat pendapat B. Itu buat orang yang baru belajar dipikir nggak konsisten. Buat yang baru apa? Belajar. Dibilang nggak punya prinsip. Justru itulah prinsipnya. Begitu pernah punya sebuah pendapat, terus baca-baca lagi. Oh, ternyata pendapat saya yang lama itu keliru. Dengan gentle merevisi pendapat. Setelah itu baca-baca lagi, ternyata yang kedua keliru lagi. Revisi lagi. Sampai sekarang. Ulama kita seperti itu. Contoh misalnya ulama kontemporer yang dikenal dengan julukan Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang pakar hadis abad ini. Buat orang yang nggak ngerti hal-hal seperti itu, akan protes. Kenapa Syekh Albani hadis yang sama di kitab Anu mengatakan sahih, di kitab Anu mengatakan apa? Dhaif. Hadisnya sama. Kenapa di kitab yang berbeda mengatakan sahih, di kitab yang lain mengatakan dhaif? Gimana sih? Kontradiktif banget. Sampai ada seorang yang nggak ngerti nulis buku, ya intinya ya kontradiksi Al-Albani, karena dianggap apa? Nggak konsisten. Di dalam sebuah buku mengatakan hadis ini dhaif, di buku lain mengatakan sahih atau sebaliknya. Justru itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang objektif. Saat itu beliau menilai hadis ini sahih. Karena saat itu beliau belum menemukan ada cacat di dalam hadis ini.
Dengan berjalannya waktu beliau baca, beliau temukan ternyata di dalam buku A disebutkan hadis ini ada cacatnya. Akhirnya pendapat yang lama dia apa? Direvisi. Atau sebaliknya. Dulu beliau menganggap hadis A dhaif karena beliau saat itu nggak menemukan adanya penguat dari hadis ini. Begitu berjalannya waktu, baca lagi, meneliti lagi, ternyata ditemukan ada penguatnya. Akhirnya hadisnya yang dulu beliau nilai dhaif, sekarang beliau nilai apa? Sahih atau hasan, karena ada penguatnya. Berarti ulama baca terus. Ada seorang ulama Saudi, kalau nggak salah Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, kalau nggak salah. Beliau mengatakan, seorang itu baru boleh dikatakan santri, thalibu ilmin, itu kalau sehari dia baca 14 jam kalau nggak salah. Kalau dia mengalokasikan setiap hari waktunya berapa? 14 jam untuk baca kitab. Itu baru boleh dikatakan apa? Santri. Ini kayaknya santri orang. Alhamdulillah Ustaz. Saya sih tiap hari baca Ustaz. Baca apa? WA. Baca kitab. Sehari berapa? 14. Itu santri loh. Di atasnya santri apa? Ulama. Ya, ahli ilmu. Nah kalau santri saja bacanya 14 jam, ulamanya berapa? Jadi wajar kalau siapa tadi? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama rasulullah, sampai ulama kontemporer Syekh Al-Albani, itu kemudian merevisi pendapatnya yang lama. Buat mereka, merevisi pendapat itu sesuatu yang bukan sesuatu yang berat. Maksudnya ringan aja. Yang penting yakin bahwa yang lama itu salah. Jangan gengsi. Yang berat itu kalau gengsi memperbaiki pendapat yang salah, terus diikuti sama murid-muridnya dan jamaahnya. Murid yang ribuan mengikuti pendapat salah siapa? Gurunya, padahal gurunya sudah tahu itu salah. Akan jadi apa berarti? Pahala jariyah. Apa jadi? Dosa jariyah. Dosa jariyah. Apalagi di zaman ini. Zaman di mana ucapan seorang ahli ilmu akan terekam dan tersebar dalam hitungan menit atau detik. Dan entah kapan bisa dihilangkan. Kalau zaman dulu pendapat para ulama itu kan ditulis di mana? Di kertas. Kertas itu ada apanya? Ada umurnya. Suatu saat kertas itu akan lapuk. Dan kalau sudah lapuk, sudah. Sekarang. Download gampang. Ada hard disk, ada flash disk, ada drive. Itu sampai kapan itu? Akan sampai berapa ratus tahun ke depan atau ribu tahun ke depan. Dosa jariyah itu mengalir. Ini loh. Jadi ustadz orang kepenak. Karena apa? Karena beban. Tanggung jawabnya yang berat. Ya. Jadi makil ini punya keberanian. Sekaligus punya apa tadi? Kebijaksanaan.
Apa kebijaksanaannya makil? Makil itu bijak untuk mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul SAW. Ini orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang siap untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Orang yang beriman itu, kalau sudah dikatakan A sama Allah, atau sudah dikatakan A sama Rasul, maka dia tidak punya pilihan kecuali A. Jadi nggak boleh seorang yang beriman itu, Allah mengatakan A, kita mengatakan apa? B, itu nggak boleh. Kalau sudah dikatakan haram sama Allah sama Rasul SAW, kita nggak boleh katakan halal, nggak boleh. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang tidak nurut sama Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat gamblang. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Maka jadilah seperti Ma'qil bin Yasar yang menggabungkan antara keberanian dan kebijaksanaan. Ya tentu sebelumnya kayak Rasul SAW. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, menutas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.